was just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Starships were meant to fly. 'Cause it's always a good time. Halo guys, kenalkan nama saya Resya Hertia dengan NIM 2431230016. Nama saya Natasha Pita Rayani dengan NIM 2431230013. Saya Fernanda Jandoyo dengan NIM 2431230009. Oke, pada di hari Selasa ini kita akan menanyai dengan Romo Almo di gereja Agustina di daerah Halim Perdana Kusuma. Oke, stay tune selalu ya teman-teman. Bye bye. Selamat siang Mama. Ya, siang gimana? Oke, kenalkan kita bertiga dari Universitas Kristen Indonesia. Siang ini kami ingin menanya-nanya sedikit tentang agama Katolik dengan Romo mengenai tentang spiritualitas. Jadi pertama maaf mengganggu waktunya di siang ini. Mulai aja ya. Oke. Jadi yang pertanyaan pertama itu bagaimana sih menurut Romo cara memiliki nilai yang baik di tengah masyarakat saat ini? Romo kayak gimana? Kalau misalnya sebagai seorang Katolik begitu ya, apalagi dalam ajaran iman Katolik, kalau bicara tentang spiritualitas kita tidak pernah apa yang bisa dikatakan selalu merujuk pada artinya. Spiritualitas itu kan berasal dari spirit itu semangat gitu, ataupun sebuah dasar gitu ya. Maka dasar dari iman Katolik tentu kita tahu misalnya secara khusus ada tiga gitu ya. Dari tradisinya, dari magisteriumnya yaitu dari pengajaran, lalu juga tetapi yang terakhir adalah tentu dari Alkitab itu. Jadi sebenarnya ada tiga hal itu, Alkitab, tradisi, dan magisterium. Itu yang perlu didasari. Lalu kira-kira apa turunan ataupun yang bisa dimengerti dari ketiga hal tersebut. Misalnya kita melihat dari kitab suci, misalnya ini kitab suci gitu ya. Sini dibaca tertulis tentang kisah bagaimana perjanjian lama, perjanjian baru, dan ajaran-ajarannya. Misalnya kalau saya bisa mengatakan dituliskan di sini tentang Allah adalah kasih. Maka sebagai seorang Katolik beriman ya kita mendasari bahwa setiap perilaku kita, tindakan kita itu sesuai dengan ajaran Allah yang adalah kasih itu sendiri. Begitu. Maka kalau tadi berlanjut kepada bagaimana kehidupan di masyarakat, ini saya ingin mengatakan sebagai seorang beriman Katolik tentu dasarnya adalah bagaimana saya bisa mengasihi. Nah, mengasihi itu kan tanpa terkecuali ya dengan siapapun, dengan keluarga, sesama, maupun juga mungkin di dalam masyarakat. Terus ada lagi nih, apa yang diajari oleh agama Katolik tentang nilai-nilai spiritualitas di tengah masyarakat? Ya tentu memang kami juga dari gereja Katolik ada yang namanya 10 perintah Allah. Di sini Katolik semuanya Islam. Jadi di sini ada yang namanya 10 perintah Katolik, gitu ya, 10 perintah Allah, lalu juga 5 perintah gereja. Tetapi banyak yang mendasari sebenarnya lebih kepada itu tadi ya, yang saya ingin mengatakan dalam 10 perintah Allah kita misalnya di antara lainnya misalnya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, ataupun juga hormati ayah ibumu, ataupun jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya itu ada. Lalu 5 perintah gereja itu misalnya seperti rayakanlah hari raya, seperti misalnya hari Minggu, atau juga pengakuan dosa setahun sekali, itu diatur di sana. Tapi yang mendasar sih bagi saya kalau misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, pada akhirnya bagaimana kalau kita sebagai seorang Katolik tahu bahwa Allah yang menjadi manusia itu seperti Yesus begitu, ini kan menjadi ajaran dan kepercayaan kami. Dan di situ kami menyadari bahwa Yesus menjadi, kalau bahasa sekarang sih ya, role model gitu ya.
Lalu ajaran-ajaran Yesus yang seperti apa yang kita hidupi dan hayati. Misalnya, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Maka kalau bisa dirangkum ajaran Yesus menjadi perintah paling besar adalah apa? Sebenarnya kasih. Sekali lagi. Kemudian apa yang Katolik percaya tentang Kekuatan spiritualitas tadi ya, kalau misalnya dikatakan tadi apa yang dipercaya begitu, sekali lagi bahwa spiritualitas itu menjadi sebuah dasar semangat begitu ya. Kalau kami ke gereja begitu ya, yang selalu dikatakan mengikuti perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu kan dasarnya adalah tentang sebuah ungkapan syukur. Karena Ekaristi itu berasal dari kata Yunani eukaristik yang artinya syukur, gitu ya. Nah, dari syukur itu syukur atas apa? Syukur atas kasih Allah yang diberikan di kehidupan ini, begitu. Maka sebenarnya kalau misalnya umat beriman Katolik datang ke gereja, ikut misa atau dibilang perayaan Ekaristi, itu adalah sebagai sebuah ungkapan syukur bahwa mereka senantiasa dikasihi Tuhan Allah. Nah, di setiap perayaan Ekaristi setelah sebelum selesai gitu ya, imam biasanya akan mengatakan pergilah kalian diutus gitu. Nah, dasar dari ketika sudah dikasihi Allah bukan hanya berhenti di situ, tetapi kami harus hidup dalam dunia untuk mengasihi sesama. Maka kalau bisa dikatakan kekuatannya apa? Sekali lagi ya, kekuatannya bahwa iman kami mengajarkan karena kasih Allah maka kami mengasihi sesama. Terus selanjutnya pertanyaan dari Reva. Mungkin aku mau nanya bagaimana Romo membawa nilai-nilai spiritual itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya gampang ya, kalau misalnya kita mengatakan, teman-teman juga kalau misalnya ngomong tentang kasih kan ya sehari-hari ya, kita juga punya banyak gitu ya. Kalau misalnya masih anak-anak kita diajar kasih ibu atau apa gitu ya, tentang nilai kasih itu kan sangat umum biasa, dan bagi saya tidak sulit untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Namun seringkali yang terjadi kan kasih mana yang lebih besar, kasih untuk diri sendiri atau kasih untuk kepada sesama. Nah, yang sering membayangkan banyak orang bisa korupsi karena apa? Itu kan hanya pemenuhan ego ya kan? Gelap mata karena dia pengennya dia doang nih yang kaya nih, yang lainnya nggak mau kaya misalnya begitu kan, atau nggak yang lain nggak ini, dan dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu bukan kasih yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Tetapi kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka yang kalau kami lihat adalah bagaimana dia memberikan pengorbanan dirinya bagi kita semua gitu ya. Maka itu yang bisa dikatakan ditangkap oleh umat Kristiani atau umat iman gereja Katolik gitu. Maka sekali lagi sebenarnya kalau misalnya aplikasi atau dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kami bisa mengasihi, ya sebenarnya gerakan kasih itu bisa kemana-mana gitu ya. Bagaimana kami memperhatikan kaum yang lemah dan miskin sebagai saudari-saudara yang harus dibantu. Lalu juga tentang lingkungan hidup. Maka kalau misalnya teman-teman melihat gitu ya, di seputaran gereja ini kan ada tuh kayak tanaman singkong. Gitu ya, itu tanaman-tanaman itu sebuah aksi kepedulian kami bagaimana kami juga merawat gitu ya tanaman-tanaman yang ada. Itu bukan kerjaan karyawan, itu bukan kerjaan romonya, tetapi itu juga kerjaan umat beriman gitu. Jadi umat lingkungan yang ada di sini diajar untuk nih, ayo kita cinta lingkungan hidup, kita mau buat apa begitu. Jadi sebenarnya kasihnya itu sangat universal gitu ya, tetapi dasar semangatnya sekali lagi adalah kasih pengorbanan Yesus kepada kami semua. Mungkin cukup pertanyaan dari Ya. ini. Terima kasih ya Romo. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya bisa diskusi bersama. Iya. Semoga teman-teman juga punya sebuah semangat. Kalau saya bisa katakan ya kasih itu kan universal. Iya. Jadi semuanya punya semangat kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih. It's her. Nothing else makes me feel high. She's like such a light.